Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Minggu biasa ke-26 tahun B, 29 September 2024. Sir Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, ayat 45, ayat 47 sampai 48. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengubat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat berhari Minggu. Beberapa tahun yang lalu, ketika saudara-saudari Muslim merayakan Idul Fitri atau Lebaran, saya mendapatkan ucapan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, di nomor WhatsApp saya. Bahkan ada ketua lingkungan yang mengirim ucapan selamat Lebaran. Saya kaget juga kenapa saya dikirimi ucapan itu. Sejak kapan saya masuk dalam golongan bersunat? Itu pikir saya. Tetapi setelah saya renung-renungkan saudari-saudara, apa salahnya untuk menerima ucapan, menerima salam yang maksud dan tujuannya baik? Bukankah memaafkan lahir batin itu sesuatu yang baik? Lalu kemudian saya tergerak untuk juga mengirimkan ucapan yang sama ke beberapa umat. Ada yang kaget, ada yang biasa saja. Yang kaget mengatakan, aku kan bukan Muslim. Aku merayakan Natal dan Paskah, bukan Lebaran. Kesan yang muncul dari respon ini saudara-saudari adalah bahwa mengkotak-kotakan diri berdasarkan identitas, berdasarkan ucapan-ucapan yang khas atau sapaan-sapaan yang khas menurut agama. Kotak agama dan lain-lain. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, kita manusia memang cenderung mengkotak-kotakan diri, mengkotak-kotakan sesama berdasarkan suku, agama, ras, golongan, daerah asal-usul, dan sebagainya. Tapi juga status sosial, status politik. Kita cenderung mengkotak-kotakan sesama dalam kelompok kami dan kelompok mereka.
dalam kelompok orang kita dan bukan orang kita. Tetapi hal ini menjadi sangat berbahaya ketika kelompok kami menganggap kelompoknya lebih baik daripada kelompok mereka. Dalam sejarah saudara-saudari kita ingat bahwa terjadi banyak konflik, terjadi banyak pertentangan, peperangan, perselisihan, terjadi pembantaian atau pembunuhan karena kecenderungan membela kelompok. Ada fanatisme kelompok, ada fanatisme berdasarkan agama, suku, ras, dan sebagainya. Di Indonesia kita ini menjadi sangat jelas ketika kelompok yang satu menindas kelompok yang lain. Ketika yang mayoritas merasa mempunyai status yang lebih daripada kelompok minoritas. Ketika kelompok kami merasa paling benar, paling otentik, dan kelompok mereka sesat atau melenceng, ketika agama kami paling baik dan benar daripada agama mereka, karena itu kelompok kami lalu merasa berhak untuk mengoreksi, berhak untuk menegur, berhak untuk mempertobatkan kelompok tertentu. Kita ingat saudara-saudari, belum lama ini viral di media sosial, ada seorang ibu ASN Eselon 2 kalau saya tidak keliru, marah dan apa istilahnya, tidak terima bahwa ada kelompok yang beribadah pada hari Minggu di rumah. Karena kata dia, harus ada izinnya. Masa ibadah di rumah harus izin dulu? Yang perlu izin itu membangun gereja, bukan beribadah. Tapi itulah, ketika ada yang merasa bahwa dia berhak untuk menghakimi, berhak untuk menegur, berhak untuk mengatur orang lain, hanya karena merasa mayoritas. Lalu berlindung di balik banyak aturan yang kadang-kadang memang tidak adil bagi kelompok minoritas. Bahaya seperti inilah saudara-saudari yang ingin dihindari oleh Yesus ketika Yesus menegur para murid yang melapor bahwa ada orang di luar kelompok kita mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka protes seakan-akan persekutuan dengan Yesus itu adalah monopoli mereka sendiri sebagai kelompok para rasul, kelompok para murid Kristus. Hanya mereka yang seakan-akan mendapatkan hak istimewa, mendapatkan privilege dari Yesus untuk melakukan tanda-tanda heran, melakukan mujizat-mujizat. Seolah-olah Tuhan hanya bekerja di dalam kelompok mereka sendiri. Seolah-olah Roh Kudus hanya menghinggapi mereka sendiri. Seolah-olah Tuhan dibatasi pada kelompok-kelompok agama. Saudari-saudara umat beriman terkasih, maka mereka kemudian minta Yesus untuk melarangnya, karena dia bukan kelompok kita. Padahal Tuhan dapat dengan bebas bekerja pada siapapun, melalui siapapun. Kita tidak dapat membatasinya berdasarkan kategori-kategori manusiawi kita. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fenomena semacam ini juga sebetulnya terjadi pada zaman Musa. Waktu Eldad dan Medad kepenuhan Roh Kudus untuk bernubuat. Ada orang yang meminta kedua orang ini dilarang, meminta untuk dicegah karena tidak termasuk kelompok Musa. Baik Musa maupun Yesus memberi jawaban tegas dengan mengatakan jangan. Jangan kamu cegah, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia berada di pihak kita. Penegasan Yesus ini sangat penting dan benar sekali saudara-saudari untuk kita terapkan dalam hidup. Melihat tantangan dunia pada masa kita ini saudara-saudari,
Rasanya apa yang ditekankan oleh Yesus perlu diaktualkan kembali, yaitu bahwa Tuhan dapat dengan bebas bekerja pada siapapun juga. Kita dapat bekerja dengan siapapun juga untuk berbuat kebaikan, untuk memperluas kerajaan Allah. Untuk itu gereja selalu mengajak dan mengimbau untuk bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik untuk menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Sudah bukan saatnya untuk membatasi diri dalam kelompok sendiri. Kita perlu membuka diri, kita perlu bekerja sama, kita perlu berkolaborasi dengan siapapun yang berkehendak baik, demi suatu kebaikan manusia, demi suatu kebaikan dunia sebagai rumah kita bersama. Dalam kunjungan apostoliknya belum lama ini di Indonesia, Paus Fransiskus menegaskan perlunya kita membangun persaudaraan manusiawi. Perlunya kita membangun bela rasa dengan sesama. Kalau sudah bicara tentang persaudaraan, bicara tentang bela rasa, maka kita semua dipertemukan, diperjumpakan, dihubungkan. Tidak ada sekat di situ. Kalau bicara soal kebenaran agama masing-masing, susah untuk dipertemukan. Tapi ketika bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang persaudaraan, bicara tentang bumi sebagai rumah bersama, semua orang dari berbagai macam latar belakang, kategori, golongan, dan sebagainya bisa berjumpa untuk melakukan kebaikan bersama, saudari-saudara. Bagaimana kita mengatasi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme? Bagaimana kita mengatasi ketidakadilan? Bagaimana mengatasi pengangguran? Bagaimana mengatasi human trafficking yang berkaitan dengan migran, perantau? Masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah lingkungan hidup. Kita tidak bisa kemudian mengandalkan kelompok sendiri. Tidak bisa mengandalkan agama sendiri. Kita butuh kerjasama. Kita butuh apa yang namanya kolaborasi dengan setiap orang yang berkehendak baik. Kita butuh kerjasama tanpa mengelompokkan sara. Bagi kita saudara-saudari orang Katolik, dasarnya menjadi sangat jelas bahwa setiap orang yang mengusahakan kebaikan bagi kita semua, mereka secara tidak langsung mengerjakan kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak dapat dibatasi di balik tembok-tembok agama. Tuhan tidak bisa dibatasi di balik tembok-tembok suku, ras, asal-usul, dan sebagainya. Maka mari saudara-saudari, kita yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini, moga-moga diteguhkan, dikuatkan untuk membuka diri, untuk meruntuhkan tembok-tembok yang membatasi, dan lebih membangun jembatan-jembatan penghubung dengan semangat dasar bahwa yang tidak melawan kita, Dia di pihak kita. Dan lebih dari itu, seperti kata Yesus, jangan mencegah mereka untuk berbuat baik. Biarkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam diri setiap orang, apapun latar belakangnya. Biarkan Tuhan berkarya dalam diri setiap kelompok, karena apapun yang baik, yang suci, yang mempersatukan pasti berasal dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari saudara-saudari sekali lagi, mari kita runtuhkan tembok-tembok pemisah dan kita lebih membangun jembatan-jembatan penghubung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang untuk tujuan-tujuan kebaikan. Engkau mengajari kami untuk jangan mencegah orang dari luar kelompok kami melakukan suatu kebaikan atas nama-Mu. Engkau mengajari kami bahwa yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Kuatkan kami agar mau membuka diri, agar kami lebih mau membangun
jembatan-jembatan penghubung daripada tembok-tembok pemisah. Semoga dengan demikian kami boleh menghuni bumi ini sebagai saudara satu sama lain dan berusaha untuk melakukan kebaikan tidak hanya bagi diri, bagi kelompok kami sendiri, tetapi bagi semua orang dan bumi tempat kami bernaung ini. Terpujilah Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.